warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi titik balik perubahan. Pagi ini kita akan membersamai Mbak Siti lagi. Sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita awali doa sama dulu ya, supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa bermanfaat lagi. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mbak Siti monitor. Halo, selamat pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mas Kamil. Gimana? Ada laporan apa nih? Udah sekitar 3 mingguan ya? Laporan apa ya? Aku mau cerita aja kayaknya. Oke. Yang masuk ya. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lama juga ya. Nah ini berapa? Seminggu lah ya? Iya, seminggu Bang. Oke, ini apa namanya? Saya buat model begini, susun ya. Yang paling tinggi sebelah kanan, semakin ke kanan itu semakin tinggi, semakin ke kiri itu makin ke bawah rendah. Yaitu apa ya? Memang kalau saya lihat-lihat masyarakat itu termasuk masyarakat ilmiah loh. Itu mengalami apa yang disebut oleh Hawkins sebagai kebutaan paradigma. Tapi itu kebutaan paradigma itu sebenarnya punya akar dari kebutaan dimensi. Jadi kebutaan paradigma ini kebutaan dimensi. Saya masih ingat tahun 2018 bulan 11. Itu kelas pertama saya yang berbayar gitu ya. Dan itu awalnya saya masuk dunia pengembangan diri. Tepatnya masuk industrinya gitu ya. Sebagai pelaku. Itu yang pertama kali saya terangkan itu soal dimensi. Pesertanya itu nggak ngerti memang. Nggak ngerti dimensi sama sekali. Akhirnya kalau dia buta dimensi, nggak punya basis untuk mengkonfirmasi apa yang dia pelajari, apa yang dia baca, apa yang dia terima, nggak punya basis konfirmasinya. Gitu. Situ mulainya terjadi. Saya melihat orang perlu diberitahu dimensi. Gitu. Dan namanya dimensi itu bukan lokasi fisik. Dimensi ini dia semacam channel frekuensi. Ya, dimensi itu semacam channel frekuensi. Channel frekuensi. Nah, namanya channel frekuensi, orang harus tune in, baru bisa terhubung, ya kan? Dia harus. Nah, setelah terhubung itulah baru dia ketemu realitasnya. Ya sama lah dengan di radio itu kan. Kita harus tune in dulu, baru dapat informasi, baru kita dapat tahu isinya apa. Ini kita betul-betul buta. Ya. Kata salah satu ilmuwan Indonesia, Pak Hidayat, kebutaan ini tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Gitu. Masyarakat dunia. Nah ini kita coba bikinkan ya. Dan saya juga berusaha untuk lepas dari
peta Hawking dalam pengertian itu apa ya? Ya enggak, ya itu tetap kita pakai, cuma pingin nyusun sendiri gitu ya. Ya kan, sebagai produk intelektual itu kan kita perlu harus apa ya, terus menyederhanakan kan gitu ya, mencari jalan yang paling cepat. Jadi ya ini bisa dibilang penyederhanaan dari seluruh peta Hawking gitu ya. Jadi ya begini aja. Jadi ini peta ragam paradigma ya. Peta ragam paradigma ini kegunaannya banyak. Yang pertama untuk mengkonfirmasi. Jadi ini kayak tabel periodik lah ya, kita konfirmasi ke sini gitu. Ya, yang pertama kita akan mengkonfirmasi ada 3 paling enggak yang paling penting. Pandangan ketuhanan kita. Pandangan ketuhanan. Yang kedua, kita bisa mengkonfirmasi pandangan kedirian. Kemudian pandangan dunia, ya kan? Itu harus ini yang paling penting. Lalu bisa juga dikonfirmasi untuk mengkonfirmasi sudah seberapa ini soal freedom gitu. Freedom kita itu sudah seberapa freedom gitu kan. Freedom to choose-nya itu levelnya seperti apa. Nah, ini kan yang paling penting. Yang paling penting. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengkonfirmasi, ya. Bisa juga digunakan untuk mengkonfirmasi bab apa yang dibutuhkan jiwa kita, gitu ya. Misalnya dia LOC-nya katakan 200 berapa itu ya? 270 atau 80. Perhatikan dia di sini. Tantangannya itu apa? Tantangannya adalah tarikan sosial itu masih kuat gitu. Tarikan sosial bahwa aku adalah tubuh itu kan masih kuat. Masih di sini. Nah, yang harus jadi berarti ini harus terus-menerus dinegasi ya. Aku adalah tubuh itu terus-menerus dinegasi. Yang dikonfirmasi itu enggak saya yang mengamati tubuh. Saya yang mengamati masyarakat kan gitu. Bukan saya adalah masyarakat kan gitu ya. Jadi di sini meskipun pandangan kediriannya masih objektif, kalau dimensi 3 juga pandangan kebendaan kan. Pandangannya kebendaan dan belum mampu refleksi ya. Refleksi itu misalnya posisinya di sini. Posisinya. Jadi barusan ada contoh di kantor, ada Aksan. Aksan itu berapa ya? 4 tahun. 4 tahun. Itu dia peragakan dimensi 3 karena masih 4 tahun. Kan saya bawa kursi kecil. Ini punya aku. Dia negasi punya aku. Enggak, bukan punya aku. Dia konfirmasi terus dirinya. Orang lain itu dinegasi semua gitu. Nah, itu pelajaran kesadaran. Itu saya lihat anak kecil, wah ini Aksan udah pintar menegasi punya orang ini. Udah bisa menegasi punya orang. Jadi dimensi 3 itu punya orang lain itu dinegasi. Yang absolut, yang fix itu hanya dirinya gitu. Itu
umur 4 tahun sudah punya kesadaran itu. Itu ilmu. Dari anak kecil, bukan kata-kata biasa itu. Dia keluar dari realitas kesadarannya. Udah pintar, cuma kita kan nggak perhatian aja. Dia ngomong apa gitu ya. Tapi kalau udah pakai tabel ini, oh tuh, saya baru buka tabel ini Aksan, ini punya aku San, bukan punya aku. Dimensi 3 itu terus-menerus menegasi orang lain, memfikskan dirinya gitu ya. Itu dari anak kecil barusan tuh. Wah. Yang dia fikskan dirinya itu dimensi 3 ya. Ini jadi pagi ini kita bahas saja ilmunya Aksan. Ya jadi ilmu itu sama anak kecil itu. Ya. Nah, dimensi 4 itu berarti tidak lagi menegasikan orang lain, tidak lagi memfikskan diri sendiri. Jadi dia udah mulai refleksinya itu, ya mungkin saja orang lain benar, dan mungkin juga diri saya ini juga benar. Mari kita periksa. Ya. Mari kita periksa. Itu dimensi 4 itu sudah begitu gitu ya. Meskipun masih pandangan dirinya, pandangan kebendaan, tetapi itu sudah lebih bagus daripada yang tadi. Menegasi orang lain, memfikskan dirinya. Nah, untuk anak kecil umur 4 tahun itu sudah tinggi itu. Mampu menegasi orang lain, mampu memfikskan dirinya, itu sudah tinggi umur 4 tahun. Tapi kalau sudah umur 20, itu keterlaluan. Terlalu lambat sekali gitu ya. Lambat sekali. Kalau umur 4 tahun itu cepat. Dia mampu menegasi orang itu kan berarti nggak takut. Nggak ada ketakutan ya toh. Freedom dia. Walaupun salah pokoknya yang penting freedom. Terlihat itu, terlihat. Oh dia freedom anak ini, nggak takut gitu ya. Anak-anak umur 4 tahun nih menegasi orang tua. Nah, jadi itu untuk apa namanya ya? Untuk Mbak Siti latihannya, kalau dari 3 ke 4 itu, kan kalau ini kan dari 4 mau ke 5, ya ada? Kalau dari 4 ke 5 itu yang harus dinegasi adalah pandangan diri yang kebendaan gitu ya. Pandangan diri kebendaan. Nah ini untuk menegasi pandangan diri kebendaan ini, itu apa namanya itu ya? Itu kan berarti proses progresif ya. Dari pengamat pasif menjadi jadi Einstein itu dia mengevolusikan posisi pengamat dari pengamat pasif ke pengamat empatif. Einstein itu menyarankan pengamat itu harus empati, nggak boleh pengamat pasif. Pengamat pasif itu kalau teman-teman pernah ikut psikoanalisis, itu kan kita ngomong dengan tembok itu aslinya. Ngomong dengan tembok itu. Ya kan nggak ada empatinya di sana. Emang nggak boleh. Murni ya yang mendengarkan itu tidak mendengarkan aslinya, hanya duduk saja gitu, duduk dari pengamat pasif ke pengamat empatif, latihan empati. Nah kalau 500 itu bukan lagi pengamat empatif aja, tapi sudah partisipatif posisinya itu. Nah ini yang kalau pakai enak nih, aku sudah jadi pengamat pasif kalau nggak ada gangguan. Jadi pengamat pasif itu ya seperti mengamati tubuh kan,
kalau tanpa ada gangguan gitu. Ya. Nah, itu naikkan ke pengamat empatif, ke diri sendiri gitu. Pengamat empatif ke diri sendiri dulu, mencintai diri, ya, mulai empati dengan dirinya. Walah, kasihan ini badan semalam tak buat begadang, ya, hanya buat cari keuntungan. Kami gitu. Kasihan ini badan ya sampai kering gara-gara mikirin DE. Nah, mulai empati dulu ke diri sendiri. Kasihan ini badan ya. Sehari-hari minum kopi 10 gelas dikasih obat roma. Kasihan, mulai empati dulu ke diri sendiri. Itu yang disebutkan ke aku semua ya, Bang. Iya. Iya, biar naik. Jadi harus empati ke diri sendiri dulu. Nanti itu baru bisa empati ke orang lain, nanti ke 350. Itu kan kemarin kami tahu kur LOC. Wah. Ya, benar. Berarti ini babnya harus empati ke diri sendiri dulu. Self care ya, self care. Kasihan ini rambut gitu ya. Udah ketombennya kayak aspal. Iya. udah gimbal ya. Nah, itu mulai empati ke diri sendiri. Nah, kalau 200 tuh kadang masih pasif ya. Tapi kalau udah 250 itu udah bisa empati lah. Kan udah netral. Nggak bisa empati kalau dia masih dipenuhi ketakutan. Ya toh? Kita bisa empati itu kalau udah bisa netral kan? Udah bisa netral. Empati pada diri sendiri itulah kemudian mendorong untuk willingness. Kasihan diri saya ini kalau dari pagi sampai pagi hanya nonton Nikita Mirjani. Nah, kapan belajarnya? Ya kan? Setiap hari yang ditunggu-tunggu beritanya Vicky Prasetyo. Nah, itu harus mulai empati ke diri sendiri, lalu itu akan ke willingness pasti. Kita kan tidak ada empati ke diri sendiri. Langsung disuruh empati ke orang lain. Akhirnya pura-pura aja itu karena takut aja. Hanya tata krama aja empati ke orang lain. Tapi dalam batin syukurin. Syukurin. Aku aja nggak pernah tahu rasanya empati ke diriku kan. Apalagi disuruh empati ke orang lain. Jadi ya seperti itu ya untuk babmu. Ya enak nih kalau pakai ginian nih. Jadi jangan langsung ke 500 dulu. 4 belajar di estetis. Tapi yang ke diri sendiri dulu. Kalau 200 sampai 310 itu belajar empati ke diri sendiri. Iya. Terus sama diperhatikan gosok gigi gitu ya. Jangan seminggu sekali gosok giginya. Itu jangan seminggu sekali, sehari 2 kali, pagi sama malam gitu ya. Kasihan dulu kan 3 hari sekali, akhirnya giginya ya hancur. Nah, itu ya, jadi ya enggak, kemarin kayaknya memang ini sih, hari ini tuh penjelasannya kayak konfirmasi yang pengalamanku kemarin. Iya. Karena kan partisipasi ya, tahulah tuh pengalamannya Mbak Siti. Kan saya partisipasi. Oh. Kalau partisipasi itu yang mirip-mirip dukun, tahu aja dia kenapa terlibat. Iya. Saudaranya partisipasi kan. Partisipasi aja dia. Tapi itu ini yang paling pokok saya kira. Jadi ini kita mulai tahun ini belajar peta kesadaran itu lebih ringkas lah ya. Lebih ringkas. Ini setelah saya buka-buka, itu kan saya belajar selama berapa ya? Dari 21 tahun lah ini. Saya ini belajar dari sini ke sini ini belajar dari tahun 96.
Yang ini saya belajar tahun 96 nih. Yang 1996 sendiri-sendiri. Yang ini belajarnya 2003. Yang ini pahamnya 4 tahun, 2007, 2008. Ini 2009, ini juga 2009 ini. Paham secara keilmuan gitu. Jadi totalnya itu sudah 21 tahun. Nah itu setelah saya susun, terus ditambah dengan pengalaman, saya intensif banget ya, setiap hari loh. Setiap hari itu saya punya catatan gitu. Akhirnya bikin, oh ini bisa dibikinkan lompatan-lompatan gitu ya. Dari pengamat pasif dulu, belajar dia pasif. Pengamat pasif itu paling tidak dia mampu mengkonfirmasi dirinya. Pengamat pasif itu mampu menegasi, mampu mengkonfirmasi tanpa perasaan. Tanpa perasaan. Nanti dia mulai terlibat perasaannya, itu pengamat empatif. Itu Albert Einstein itu. Albert Einstein itu dia pengamat sangat empatif. Dia mengajak kita untuk menjadi observer yang empatif. Makanya Albert Einstein itu selain tokoh fisikawan, dia juga tokoh kemanusiaan. Karena sudah ada empati gitu. Kalau fisika itu kan nggak boleh punya empati. Masa empati sama kelereng? Nah, kan dia mati kan benda materi. Masa senyum-senyum lihat kuman? Ya kan lucu, ya kan? Kan lucu. Lihat kotoran sapi senyum-senyum sendiri. Ya kan? Ya, kalau pakai pengamat empati mesti senyum-senyum. Empati itu aku dulu di era di fase bakteri. Sebelum menjadi tubuh seperti ini kan aku ya mesti empati ini. Itu zaman aku dulu. Ya, di alam semesta ya. Itu, jadi Albert Einstein itu selain sebagai fisikawan, dia juga sebagai tokoh kemanusiaan. Makanya dia pernah ditawarin sama Israel itu biar jadi presiden Israel. Ya karena dia punya pandangan empati dalam ilmu pengetahuan, gitu. Nggak garing gitu ya. Meskipun kayaknya rambutnya itu garing, tapi hatinya enggak. Ya dia punya asas empatif dalam pengamatan. Kalau di laboratorium itu nggak boleh empati. Ya kan? Mau sembeli ayam langsung empati, ya nggak jadi. Nggak jadi. Nah itu kalau punya rasa empati, cepat itu naik ke partisipatif. Anak-anak itu biasanya sebelum belajar sekolah itu sangat empati dia. Ya gampang nangis. Ya setelah sekolah biasanya nggak boleh cengeng lagi. Langsung pengamat pasif. Pengamat empatif ini lebih dekat. Paling tidak setahap lagi naik ke partisipatif gitu ya. Partisipatif. Jadi ya itulah kira-kira ada. Jadi untuk naik ke sini ini ada panjang ceritanya. Ada pengamat pasif, empatif. Ini kemudian ke diri sendiri. Kemudian ke orang lain. Kemudian ke pandangan dunia orang lain. Pandangan dunia. Pandangannya ya. Model dunianya. Harus empati juga. Model dunia. Ini 200 sampai, tapi saya enggak pakai ini lagi lah ya. Saya coba keluar dari Hawking gitu. Tapi tetapnya di latar belakang tetap ada lah di hati saya. Wong saya pelajari sudah 11 tahun. Masa hilang total kan enggak. Tapi kemudian harus disederhanain gitu. Dia tidak terjebak pada angka-angka ini. Tapi kalau kalibrasi ya pakai angka. Tapi sebenarnya angka-angka itu bisa disusun kembali.
Ini kan pengamat, pergeseran dari pengamat pasif ke pengamat empatif itu ke diri sendiri, orang lain, dan model dunia orang lain. Itu sampai 499. Jadi partisipatif. Nah, partisipatif itu udah 500. 500 itu apa? Pandangan dirinya subjektif. Kalau dimensi 4 itu pandangan diri masih kebendaan, hanya empati. Ya ada, hanya empati. Jadi kalau dari dimensi 4 ke dimensi 5, tergantung dimensi 4-nya berapa LOC-nya. Kalau LOC-nya 450 itu bolehlah dilatih untuk partisipatif. Kalau belum, jangan dulu. Tuntaskan dulu bab memahami model dunia orang lain. Dibedain antara pemikiran orang lain dengan orangnya gitu. Dibedain antara pemikirannya dengan orang. Dibedain antara gaya politiknya dengan orangnya. Itu kan yang sering ini sama Pak Rocky Gerung ya. Saya itu tidak menyerang Pak Jokowi. Saya itu menyerang Presiden Republik Indonesia. Karena Presiden Republik Indonesia ini bergerak 1 meter saja kakinya itu pakai anggaran negara. Ya bergeraknya itu tidak sendiri, ada pas pampres, macam-macam. Ya itu dikritik. Gaya politiknya, bukan pribadinya, tapi orang-orang kan karena tidak punya pandangan. Jadi pengamat, ini salah apa sih Pak Jokowi? Udah sholat 5 waktu. Nah, itu kan pribadinya. Dia juga nggak poligami, ada yang bilang begitu. Daripada kamu jomblo. Loh, kok jadi urusan pribadi? Pak Rocky Gerung ini kamu aja ngurus istri 1 belum tentu terbukti. Pak Jokowi lo udah berhasil. Kok kamu tega-tega kritik Pak Jokowi? Loh, itu kan pandangan individual ya. Belum pengamat, masih urusan semua itu pribadi. Nah, untuk Mbak Siti itu harus empati dulu ke diri sendiri lah, pokoknya ya, gosok giginya pokoknya rutin, cuci mukanya kalau nggak ada apa itu, kalau nggak pakai skincare pakai batu nggak apa-apa biar halus, batu kapur, kalau jerawat itu biar terkelupas. Ya empati dulu, mulai empati, merawat diri apa segala gitu ya. Jadi itu bab jiwamu itu. Mulai empati tapi ke diri sendiri dulu. Jangan dipaksain ke orang. Kalau ketemu mantan kok tadi aku masih bertaring ya, nggak apa-apa, nggak usah dipersoalkan. Memang babnya baru empati ke diri sendiri. Lihat mantan langsung bertaring, nggak usah dibahas. Memang wayahe. Tapi kalau udah 350 nggak boleh lagi bertaring, dipotong taringnya. Ya tanpa perasaan ya, pengamat pasif itu. Pengamat tanpa perasaan. Jadi saya kira itu ya untuk Mbak Siti, pokoknya fokuskan dulu ke diri sendiri. Pokoknya kalau lihat Pak Jokowi tanduknya keluar cabang 7, nggak apa-apa itu, nggak usah dibahas. Ya tahapku masih di situ. Harus empati ke diriku dulu. Ya. Jadi jangan dibebani dengan empati ke Ukraina. Aduh. Empati ke Ukraina itu kamu repot. Gimana itu ya membantunya? Lama-lama ya kamu jual sepeda. Terus nyesal kalau ya kan. Pokoknya fokus empati ke diri sendiri ya. Iya, siap. Oke, itu untuk Mbak Siti. Untuk yang lain saya kira ini apa ya, saya terangkan saja garis besarnya. Perjalanan evolusi itu di sini memang titik kritis pertama kan 200 menjadi pengamat. Pengamat tanpa perasaan, pengamat dengan penuh perasaan ya. Tahapannya itu gitu. Pengamat tanpa perasaan dan pengamat dengan perasaan. Nah, baik pengamat tanpa perasaan maupun pengamat dengan perasaan itu pandangan kedirian objektif, pandangan dunia masih objektif.
ketuhanannya pun objektif. Pandangan ketuhanannya masih objektif. Nah itu di level-level ini, itu Quran tuh dia berbicara juga tentang jiwa di level ini. Kayak misalnya di surat Quraisy gitu. Orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah bertanya, Tuhan itu apa sih? Nabi bingung menjawabnya. Gimana menjawab Tuhan pada level-level dimensi 3, dimensi 4 ini? Kan bingung, turun wahyu. Bilang aja, Alazi at'amahum min ju'i wa amanahum min hauf. Tuhan itu yang memberi kamu makan dan yang menghilangkan ketakutanmu. Jadi itu Tuhan yang konfirmatif dengan pengalaman keseharian mereka. Ya kan? Kalau Nabi, Tuhan itu lebih dekat dari urat lehermu. Wah, nggak masuk itu. Nggak masuk sama orang dimensi 3, 4 ditamahi Tuhan lebih dekat dari urat lehermu. Oh, berarti Tuhan saya tenggorokan ini. Itu ada di Quran tuh diatur dia. Nggak boleh kayak ceramah model sekarang itu. Nggak dibikin dimensinya, digasak dengan ayat. Bingung, kontradiktif, tabrakan antar ayat. Ini Tuhan ini yang benar yang mana nih? Katanya dekat dengan urat leher, tapi saya udah 7 malam ini nggak pernah didengar apa lagi tuli ya. Nah, dimensi 3 kan pandangan ketuhanannya masih objektif. Jadi Tuhan itu memberikan tahapan. Tuhan pun menjelaskan dirinya itu sesuai tahapan gitu. Banyak itu. Alazi at'amahum min zui wa amanahum min haw. Orang-orang yang mendengar itu, masa sih yang memberi saya makan Tuhan? Coba selidiki. Tadi makanan ini dari mana? Dari dapur. Oke, dari dapur. Dapur dari mana? Dari petani. Petani dari mana? Dari biji yang ditanam. Nah, di situ mulai. Kenapa tanam biji yang muncul buah? Coba jelaskan. Nah, itu kan Tuhan tuh mengajak berpikir panjang. Kenapa yang ditanam biji yang muncul buah? Kan mulai akhirnya. Kan mulai. Kalau kemudian dia tak bertahan pada pandangan objektif, oke lah. Coba teliti perasaanmu. Apakah perasaanmu itu objektif enggak? Perasaan itu mana bentuk bendahnya? Enggak ada. Situ dia masuk ke perasaan kan. Setelah mentok menerima yang objektif itu, dia sambung dengan ketakutan. Akhirnya kan masuk ke pandangan subjektif. Itu cara Quran pelan-pelan gitu. Nggak langsung digasak dimensi 3, langsung dimensi 7. Ya stres. Nah, itu saya berbeda Pak. Dulu ada teman, kok orang langsung dimensi 7 sih, gimana ini? Quran saja itu setahap progresifnya, ya kan? Ini kok dia langsung dimensi 7 gitu. Udahlah, kalian belajar ke sana aja. Saya kok kayaknya nggak masuk. Pengalaman saya aja dari sini setelah ini 5 tahun gesernya itu dari dimensi 4 ke dimensi 5. 5 tahun saya menggesernya itu. 5 tahun. Dari 2003 ke 2008. 5 tahun geser itu. 5 tahun. Tapi dulu saya belajarnya langsung pandangan ketuhanannya udah benar. Pandangan dirinya belum. Ketambah cari sendiri itu. Yang penting aku ngasih pandangan ketuhanan. Kalau pandangan diri itu kamu bisa cari dengan metode burhan, bayani, empiris itu bisa. Tapi kalau ini metode irfani. Jadi dalam Islam itu ada 4 metode untuk mengenal, untuk mendapatkan ilmu. Metode irfani, metode burhani, metode bayani, sama empiris. Nah, sains itu hanya metode empiris. Dan itu wajar lah kalau dia metode empiris. Karena dulu orang-orang Eropa itu kan belajar di Cordova. Ya hanya ngambil metode empiris terus pulang dia. Dia merasa aku udah pintar, dan merasa punya dan merasa
itu kepintarnya karena syafaat gurunya gitu. Ya, dia dapat metode empiris ini aja ini katanya. Metode bayani, irfani, sama burhani nggak usah. Karena apa? Metode yang 3 tadi, bayani, irfani, sama burhani itu metode untuk evolusi jiwa. Metode untuk naik ke langit. Sementara metode empiris itu metode untuk meneliti bumi. Dia nggak perlu naik ke langit. Padahal gurunya itu ya 4-4-nya diajarkan. Tapi karena merasa pintar, dia pulanglah aku ya. Nggak usah itu bahas-bahas metode irfani, burhani, bayani. Kami trauma dengan gereja soalnya. Lah iya, wong gerejanya dulu kan gereja dogmatis. Dalam Islam itu aslinya nggak ada dogma, dia metodologi. Itu dulu yang membedakan orang beragama sama enggak. Orang beragama itu punya metodologi yang bisa diuji. Yang nggak beriman itu dogmatis. Dogmatis. Itu Quran membahasnya itu. Kenapa kamu kok nggak mau bermetodologi? Ini saya ikut kakek saya. Ini mbak-mbak saya nggak ada metodologi juga bisa hidup. Lah ya itu kamu bodoh kalau gitu. Nah sekarang justru kita lihat dalam masyarakat Islam pun nggak ada yang pakai metodologi. Ya kan? Nggak ada yang pakai metodologi. Padahal Islam itu artinya metodologi. Amalia yang ilmiah. Ya itu ada metodologinya. Dan kalau kita periksa Quran, hadis itu metodologi namanya. Nah, irfani itu ya. Nah, untuk Mbak Siti itu dulu lah, belajar yang empiris ya. Empiris itu mulai mengamati dulu. Tapi mulai mengamati ditambah dengan perasaan biar itu subjektif kan. Itu nanti kalau ayatnya berarti lillahi Quraisy itu alazi at'amahu min zi wa amanahu min khauf. Perasaan itu dilibatkan. Jangan tidak ada perasaan. Itu jadi kaku sekali. Kayak orang Rusia itu saya belum pernah lihat Putin tersenyum. Kaku sekali. Itu kuat. Itu berarti kuat metodologi empirisnya. Makanya Hawking nulis kalau pemimpin itu nggak suka humor, hati-hati. Ya, ini juga sekalian buat para jomblo. Kalau pacarnya nggak suka humor, pikirkan cara lain gitu ya. Jadi kreatif, harus kreatif. Pikirkan cara lain biar dia bisa humor maksudnya, bukan nyari yang lain. Waduh. Nah, itu ya. Pemahaman dimensi sangat fundamental. Nggak boleh apa namanya? Nggak boleh buta ya. Nggak boleh buta. Dia buta dimensi, nggak bisa baca peta Hawking. Nah, saya tahu dimensi itu pas pertama kali diaktifasi sama Mbah itu 2003. Loh, ada ini tuh. Oh, ada ini tuh. Cuman ini gimana membahasannya ini? Karena setiap dimensi itu dia punya model sendiri gitu. Nah, saya waktu itu kan 2003 itu belajar filsafat itu baru belajar logika. Di SMP, SMA kan saya belajar filsafat tapi baru logika, belum belajar pandangan dunia filsafat itu belum. Bingung sendiri akhirnya, gimana itu ya? Bingung. Lalu saya cari sampai setahun lah. Bolak-balik ke perpustakaan filsafat UGM itu belajar model dunia gitu. Gak hanya model logika. Kalau di SMP SMA itu saya belajar model logika kan karena untuk coding gitu kan. Model logika dia nggak belajar pandangan dunia. Setelah belajar susun ini begini baru canggih nih ya. Mudah. Tinggal di break doang. Sini berapa jenis pengamat ya tuh. Lalu kemudian dunia subjektif, seberapa luas subjektivitasnya, ya, sampai kemudian subjektivitas itu ya kolektif, sampai seluas kolektif. Lalu diperbaiki pandangan ketuhanan, pandangan kedirian, pandangan dunia, ya. Ini sendiri-sendiri dimensinya. Tapi dari dimensi 5, dia belajar ke dimensi 6, babnya sendiri.
Karena yang tadi itu kayak empati ke diri sendiri itu sudah selesai dia. Empati ke orang lain sudah selesai. Sudah tidak bisa lagi menjadi pengamat tanpa perasaan. Dia pasti dari dulu sudah pengamat dengan penuh perasaan. Tinggal belajar. Ini dimensi 6 itu terutama pandangan dunia. Pandangan dunia dimensi 6 itu pandangan dunia consciousness, bukan pandangan dunia material. Nah, di situ dia mulai meneliti. Jadi untuk mau naik ke 600 itu orang harus meneliti. Orang harus meneliti. Meneliti apa? Itu dia harus meneliti perilaku dan bahasa. Yang diteliti apanya? Motifnya. Nah, itu di Quran juga ada perintah itu. Perintah untuk mempelajari motif. Motif itu apa? Kalau di Quran itu ini. Orang yang mengetahui motif itu dia punya sifat khobir. Oh ini berat, ya sudah berat belajarnya. Anda bisa lagi transendensi seperti mengubah dari dimensi 4 ke dimensi 5 itu. Dia harus sudah mulai praktek. Ada yang sudah mulai praktek di kantor itu ya. Berapa lembar Nas transkripnya Kak Heni? 20 lembar itu nanti kita grounded itu. Mulai meneliti dia. Untuk mencari motifnya. Ya. Itu perintah di Quran ada. Ini baru dapat ini. Dibikinin sama Jenny. Ayat-ayat tentang hobir itu 16 halaman. Nah, mulai dia. Hobir itu fungsinya mengetahui motif. Motif itu baik di masa lalu maupun di masa depan dia tembus tuh motif itu. Al-Khobir. Jadi makin berat belajarnya. Tapi ini bukan untuk Mbak Siti. Mbak Siti tadi sudah selesai. Ini hanya menjelaskan bahwa setiap dimensi ini punya tugas, punya bab sendiri gitu ya. Seperti itu. Oke, atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asrar. Terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.